Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom. Shalom. Puji syukur atas anugerah Tuhan kalau setiap kita masih dimampukan untuk menjalani kehidupan sampai saat ini dan kita boleh berkumpul bersama di ruang Zoom ini. Kita awali persekutuan ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu atas setiap kehidupan kami. Dan bersyukur Tuhan kalau Engkau masih mengizinkan setiap kami Tuhan untuk menjalani kehidupan sampai saat ini. Ini semua Tuhan anugerah dari Engkau. Saat ini kami bersyukur Tuhan untuk kegiatan yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Meskipun saat ini kegiatan kami terbatas, tetapi kami bersyukur kalau kami masih bisa beraktivitas dan berkarya. Saat ini kami berdoa ya Bapa, mohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan, sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik yang kami lakukan lewat perbuatan, tutur kata, tindakan, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Engkau sedang ampuni kami. Sebentar kami akan memulai persekutuan doa di malam hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau sedang pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir persekutuan ini. Biarlah segalanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya akan share screen lagu, mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Hancur. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di dalam berbagai aspek kehidupan yang kita jalani saat ini, pastinya semua terasa tidak mudah jika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, ataupun kita berjalan dengan maunya kita sendiri. Sebagai orang beriman, sepatutnya di dalam kehidupan ini kita mengandalkan satu-satunya Tuhan yang hanya menaruh harap juga pada Tuhan saja. Mungkin di malam hari ini ada yang mau berbagi anugerah Tuhan, mungkin ada yang mau sharing, saya persilahkan. Jika belum ada, saya duluan aja yang sharing ya. Di masa-masa pandemi ini, pekerjaan saya pastinya pekerjaan yang berdampak nggak enak gitu ya. Istilahnya nggak ada event, nggak ada acara, dan saya nggak bisa dekor pastinya. Tapi saya yakin Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan itu Tuhan yang tahu kesulitan anak-anaknya. Tuhan itu bukan Tuhan yang nggak ngerti kesulitan anak-anaknya, kegalauan anak-anaknya. Enggak, dia sangat tahu, sangat ngerti. Salah satu contoh berkat Tuhan yang boleh saya rasakan, suatu hari saudara saya yang usahanya itu di bidang kuliner, tiba-tiba kliennya itu bilang, saya mau buat rangkaian balon seperti ini, apa bisa ya gitu. Terus saudara saya ini nanya ke saya, Gah, mau gak ngerjain balon kayak gini? Terus terang saya itu dulu memang terima rangkaian-rangkaian tuh bunga-bunga ya. Kalau nggak kepaksa kliennya maksa gitu, saya nggak mau sih ngerjain balon gitu. Jadi dulu kalau kliennya maksa, bunganya minta dikasih balon ya itu baru saya ya wis lah gitu kan ya. Terus habis gitu saya bilang saudara saya, sajane wegah gitu ya, agak males dalam artian resikonya itu loh, meledos lah nanti apalah, saya kurang demen intinya. Tapi singkat cerita saudara saya nguber saya dan akhirnya saya bilang ya wis lah nggak apa-apa tak kerjain. Nah dari situ itu kok ternyata ya puji Tuhan
cukup banyak sih orang-orang order-order balon gitu. Nggak sampai di situ sih saya mikirnya. Tuhan itu bisa kasih saya kayak nyantai aja, nggak stres ketika balonnya meledos di tengah jalan, balonnya kempes waktu mau dipikir, karena kita nggak tahu balon dengan merek yang sama, dengan kualitas yang sama, tetapi ketika balon itu sudah jadi ditiup itu ternyata hasilnya bisa beda-beda gitu. Kadang ya jarang memang terjadi, tapi beberapa kali pernah. Dari sekian banyak saya pernah mengalaminya sudahan, dan bersyukur sih dalam keadaan seperti itu saya cuma bilang Tuhan ini izinkan saya menjalani ini, Tuhan kasih satu paket deh. Maksudnya dikasih kayak gini, mau apa halangan rintangannya apapun Tuhan pasti bereskan. Suatu saat itu juga pernah ketika kempes di jalan, tapi saya memang bawa alat pompa listriknya ya. Kemudian kebetulan hari itu saya itu juga diminta tolong om saya untuk anterin obat ke rumah temennya. Dan kebetulan balonnya itu kempes beberapa saat sebelum sampai di rumah temennya ini, om saya. Jadi ketika di sana itu saya permisi di garasinya, pinjem colokan listrik. Saya bilang, Mbak, saya permisi, Mbak. Nggak sampai 1 menit, saya cuma mau pompa ini loh, Mbak. Balon 1. Loh, ini balon mau apa? Ya ini jualan, Mbak. Ini mau dikirim ke orang. Tadi mampir sini dulu. Oh ya. Aduh, saya pikir Tuhan tuh baik gitu loh. Tuhan itu benar-benar peliharakan kehidupan anak-anaknya lah. Nggak mungkin dia tinggalkan. Nggak tahu gimana caranya. Nggak tahu gimana ajaibnya. Kita itu bisa amazing gitu kok berjalan sama Tuhan. Gitu aja. Mungkin yang lain mau sharing juga tentang anugerah peliharaan Tuhan. Ini mama saya ini angkat tangan atau Bu Ermi? Iya. Oh ya. Iya, Mama. Oke. Ya, Mama mau kesaksian ya. Oh siap. Saudara-saudara, memang benar Tuhan itu ajaib ya. Itu apa namanya? Pemerintah kan memberlakukan PPKM. Nah, saya gini, Tuhan sebelum PPKM pun ini apa namanya bisnis ini sudah jelek sekali, ya toh pasaran itu jelek sekali. Saya megangi kasur itu loh. Saya gini, bagaimana Tuhan? Saya hanya bicara begitu, saudara. Bagaimana Tuhan? Terus sudah saya gitu tok. Habis gitu, saudara, aduh Tuhan, sungguh baik. Hari Senin itu loh, saya ini dikasih konsumen sama sebelah saya, toko sebelah itu. Ya enak orangnya, istilahnya enggak usah tawar-tawar, langsung jadi. Nah setelah orang ini jadi loh, bisa beruntun sampai bisa buka sampai beberapa nota. Ya sudah sadekan itu. Terus kemarin hari Selasa itu enggak laku. Hari ini Tuhan kasih lagi. Ya gitu, orang tetangganya di Gemblongan itu loh bisa bawa konsumen ke toko. Saya gini, aduh Tuhan, terima kasih. Jadi konsumen itu bukan datang sendiri gitu, enggak. Ini apa namanya ada orang lain yang bawa gitu loh, bawa ke toko untuk beli barang. Aduh Tuhan, saya bilang terima kasih Tuhan. Padahal loh saudara, saya ini cuma ngomong bagaimana Tuhan, itu tok loh. Tuhan itu sudah tahu isi hati kita itu sedihnya bagaimana gitu, itu sudah tahu. Ya itu sharing saya saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Mungkin satu lagi, ada yang mau sharing berkat Tuhan? Mungkin ada yang diberkati kesehatannya mungkin, atau ada yang dapat cucu, mungkin ada ya di sini ya. Soalnya ada si Uling itu loh. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke renungan. Saya persilakan penginjil Elisa. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu kembali di dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur. Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang baik. Betapa diberkatinya kami menjadi anak-anak-Mu, kami mendapatkan keselamatan dalam diri Tuhan Yesus, dan kami dipelihara hari ke hari dalam keadaan apapun. Pada malam hari ini, kami bersuka cita ketika berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman, dan kami sudah boleh mendengarkan kesaksian yang juga pasti menguatkan setiap kami, untuk kami sungguh menyadari punya Allah yang kasih setianya sempurna. Dan kembali kami akan mendengarkan firman-Mu, mohon Tuhan yang pimpin, baik hamba-Mu yang menyampaikan di tengah segala keterbatasannya, maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami, dan biarlah apa yang Tuhan sampaikan boleh kami simpan di dalam hati kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita membuka dari Mazmur pasal yang ke-62, ayat 1 sampai ayatnya ke-9. Mazmur 62, ayat 1 sampai ayatnya ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara bisa menyimaknya di tempat masing-masing. Mazmur 62, ayat 1 sampai 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberinya judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Demikian firman Tuhan, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagian ayat yang kedua mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara-saudara, akhir-akhir ini rasanya sulit untuk menjadi tenang ya. Itu ya, kita banyak khawatir, kita banyak mendengar berita-berita yang mengagetkan, membuat kita cemas, sehingga kalau yang punya ikut banyak WA group ya, setiap hari dapat berita-berita yang membuat kita jauh dari kata tenang gitu ya, seperti itu. Jadi hidup kita, jadi kita jalani hari-hari, ada yang bilang saya ini takutan setiap hari gitu ya. Tiba-tiba ada berita ini, ada berita itu, banyak hal yang menyedihkan. Masa pandemi yang sudah hampir 1,5 tahun kita jalani, itu kita juga tidak tahu kapan masa itu selesai gitu ya. Tetapi hari ini saya mengajak kita belajar dari Daud ya, seorang tokoh yang luar biasa. Daud ini juga adalah seorang yang dalam hidupnya banyak, sebagian besar dari hidupnya itu jauh dari kata tenang gitu ya. Ketika dia masih menjadi seorang pengembala domba dalam masa-masa yang dia hanya mengembalakan 2 atau 3 ekor domba, belum jadi apa-apa gitu ya, seorang yang belum dikenal banyak orang, hidupnya juga tidak selalu mudah gitu ya. Kalau kita baca kisah Daud, setiap hari ketika dia mengembalakan domba, Daud itu harus menjaga dombanya, walaupun dombanya cuma sedikit yang dia jaga, tetapi dia harus jaga dari binatang-binatang buas ya, yang mau mengganggu dombanya. Dan ketika akhirnya dia sudah jadi seorang yang diurapi untuk menjadi raja kedua Israel, dia masih dikejar-kejar Raja Saul.
ya. Dan ketika kemudian akhirnya dia sudah jadi raja, Daud di istananya pun mengalami banyak masalah, ya. Anaknya belot dan lain sebagainya. Hidup Daud itu banyak musuh. Hidup Daud banyak kesulitan. Hidup Daud banyak yang seharusnya membuat dia merasa tertekan ya di dalam kehidupannya. Tetapi kita belajar dari Mazmur-Mazmur Daud yang luar biasa, yang menunjukkan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan Mazmur Daud itu selalu membuat kita takjub karena dari keluhannya, dari pujiannya, itu menunjukkan betapa dia mengenal Tuhan. Ya seperti Mazmur 62 yang baru saja kita baca di sini. Ya dia bisa mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, gitu ya. Tetapi kemudian kita tahu bahwa arti kata tenang Daud itu di dalamnya juga ada 2 ayat yang menunjukkan bahwa bagaimana dia itu mengeluhkan, ya di dalam Mazmurnya itu mengeluhkan bagaimana dia diserang oleh musuhnya. Ya kalau kita baca dari ayat yang keempat dan kelima, di sana di dalam Mazmurnya Daud itu menunjukkan betapa berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang. Seseorang ini artinya menceritakan diri Daud, gitu ya. Dan dia sedang mengungkapkan keluh kesahnya di dalam Mazmurnya itu bagaimana ketika ada orang yang hendak menyerbu dia, hendak meremukkan dia, orang yang kemudian mengutuki dia, ya. Hidup Daud, kalau kita baca kisah kehidupan Daud di Alkitab, hidup Daud jauh dari kata mudah, gitu ya. Tetapi hidup Daud ini juga menunjukkan iman seseorang yang luar biasa kepada Tuhan. Dan hari ini saya mau mengajak kita belajar dari Daud, ya, dari seorang Daud. Apa sih yang bisa kita pelajari dari Daud? Yang pertama dari Mazmur ini saja yang kita baca, ya, Mazmur 62. Di sini menunjukkan bahwa Daud itu mengenal siapa Tuhannya dan perannya dalam hidup Daud. Jadi Daud itu mengenal siapa Tuhannya dan peran Tuhan dalam kehidupan Daud. Di sini dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dari kata gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku itu menunjukkan bahwa Daud mengenal sekali Tuhannya yang luar biasa itu, dan Tuhan yang perannya luar biasa dalam kehidupannya. Jadi gunung batu, jadi keselamatan, jadi kota benteng, semuanya pakai kata ku. Jadi sungguh yang membuat dia merasa Tuhan itu jadi penolongnya, penopangnya, yang gagah perkasa gunung batu, kota benteng, dan menunjukkan bahwa dia menyatakan bahwa dia tidak akan goyah, aku tidak akan goyah. Ya, di tengah kesulitan, di tengah pergumulan hidup, di tengah begitu banyak serangan yang dihadapi, di tengah begitu banyak musuh yang dihadapi, Daud bisa mengenal siapa Tuhannya dan perannya dalam hidup Daud. Ya, Bapak Ibu, kenapa Daud bisa seperti ini? Ya, kita belajar bahwa Daud itu seorang yang sungguh-sungguh belajar untuk mengenal Tuhan, dan Daud tidak pernah melupakan apapun yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Ya, pengalaman dia bersama dengan Tuhan membuat dia bisa tahu, membuat dia bisa dengan beriman menyatakan bahwa Tuhan itu gunung batunya, keselamatannya, kota bentengnya, dan dia tidak akan goyah ketika dia bersama dengan Tuhan, dan dia merasa tenang dekat dengan Tuhan. Pengalaman hidup yang tidak pernah dia lupakan. Bapak Ibu, kadang ada orang-orang yang ketika ditolong Tuhan luar biasa bersyukurnya. Tapi ketika kemudian dia kembali mengalami kesulitan demi kesulitan, ya, kita ini selama di dunia pasti ada suka dan ada duka, ya. Selama kita masih di dalam dunia, tidak mungkin hidup kita suka terus, tidak, pasti ada suka dan duka. Nah, ada orang-orang yang ketika Tuhan tolong di dalam kesulitannya dia bersuka cita, tapi ketika dia kembali masuk ke dalam masa-masa sulit, mungkin dia bisa melupakan apa yang Tuhan lakukan, kembali bersedih, kembali takut, kembali khawatir, gitu ya. Tetapi Daud adalah seorang yang dari pengalaman hidupnya, ya, kalau kita baca Mazmur 62 ini sebetulnya hidupnya juga sedang dalam masa sulit, ya. Di dalam Mazmur ini dia mengungkapkan bagaimana orang-orang itu, ada orang-orang yang jahat yang menyerang dia, yang memeremukkan dia, yang mau mengutuki dia. Tetapi dia tetap bisa menunjukkan bahwa dia itu punya Tuhan yang adalah gunung batu, keselamatannya, kota bentengnya, dan dia tidak akan goyah bersama dengan Tuhan. Pengalaman hidup itu yang membuat Daud mengenal Tuhannya dan mengenal peran Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang satu hal yang bisa kita pelajari dari Daud. Daud itu tidak pernah melupakan apa yang Tuhan lakukan, sehingga dia kemudian
bisa menyadari peran Tuhan dalam hidupnya. Ya, kita pasti punya banyak pengalaman bersama dengan banyak orang yang mungkin tidak kita lupakan, gitu ya. Saya ingat ya mama saya meninggal, saya umur 1,5 tahun, saya banyak hidup dengan papa. Papa adalah orang yang mengajarkan saya tentang kehidupan, gitu ya. Juga bahkan pelajaran-pelajaran di sekolah papa yang mengajarkan. Ya, jadi kalau saya menghadapi kesulitan di sekolah, saya ingat nanti pulang saya belajar sama papa, gitu ya. Papa bisa ajarin saya apa saja. Papa bisa matematika, papa bisa bahasa Inggris, papa bisa mengajarkan saya IPS dan semuanya saya belajar. Sehingga yang saya ingat tentang papa saya adalah seorang guru, gitu ya, seorang sahabat, seorang guru, seorang papa yang sehingga kalau saya mengingat itu kembali, saya mengingat dia sebagai seorang yang seperti itu. Karena dari pengalaman hidup saya. Ya, saya juga ingat ketika dulu saya suka berlibur ke rumah sepupu saya ya, ke rumah adik papa, di sana ada beberapa sepupu. Salah satunya saya punya sepupu yang waktu itu beda usianya cukup jauh dari saya. Saya sayang sekali dengan sepupu saya ini sehingga kalau saya berkunjung ke rumahnya, saya suka ajak di dekat rumahnya itu ada satu toko serba ada, penuh dengan banyak barang dari makanan, souvenir, pernak-pernik semua ada gitu. Jadi saya selalu ajak dia untuk, ayo kamu mau beli apa nanti Cici beliin, saya katakan gitu ya. Lalu yang saya teringat satu pengalaman lucu ketika di tengah kami lihat-lihat di toko itu, saya kemudian bilang, kamu mau kue ini? Ada satu kue yang saya lihat kelihatan enak. Tiba-tiba adik sepupu saya ini yang masih kecil ini berbisik, tapi karena dia masih kecil ya berbisiknya tuh cukup keras gitu, kedengaran oleh penjual AI yang jaga toko. Ci, jangan beli itu, Mama bisa bikin di rumah, dia katakan begitu. Lalu, oh iya ya, terus saya coba pegang yang lain, ada puding di situ. Kamu mau ini? Saya bilang, yang itu Mama juga bisa buat, jadi nggak usah beli, dia katakan begitu, gitu ya. Terus akhirnya saya tanya, kamu pengen beli apa? Nanti Cici belikan. Terus akhirnya dia pilih-pilih, dia beli satu lembar stiker ya, dan dia bilang, aku mau ini. Akhirnya saya belikan. Ketika bayar ke AI-nya jawab, oh, kalau yang ini Mama nggak bisa bikin ya, stiker ini Mama nggak bisa bikin gitu ya. Karena setiap kali saya pegang makanan pasti dibilang Mama bisa bikin. Terus AI-nya tanya, Mama kamu pinter masak ya? Iya. Dia katakan, Mama bisa bikin semua kue, Mama bisa bikin banyak masakan yang enak. Itu yang diingat anak itu. Selain dia kenal mamanya, mama yang baik, ada juga satu hal yang dia kenal. Mamanya adalah seorang yang pintar sekali masak. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian pasti kita kenal ya, mengenal atau bahkan bisa menyebutkan seperti apa sih orang-orang terdekat kita gitu ya. Dari apa? Dari pengalaman hidup kita bersama dengan dia. Nah, dari kisah Daud ini kita diajarkan bahwa kita juga harus mengenal siapa Tuhan kita dari pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, dari peran Tuhan dalam hidup kita. Seperti Daud, karena dia sudah menyadari pertolongan Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan luar biasa banyaknya, dia kemudian belajar untuk mengenal Tuhan dan menyebutkan bahwa Tuhan itu adalah gunung batunya, keselamatannya, kota bentengnya, dan dia begitu yakin bahwa Tuhan bersama dengan Tuhan dia tidak akan goyah. Itu yang menjadi kekuatan Daud. Sehingga di tengah banyak kesulitan dia bisa membuat banyak mazmur indah tentang Tuhan. Sehingga ketika kita membaca kembali mazmur itu kita bisa, hati kita juga ikut tenang, hati kita juga ikut dikuatkan. Ya, karena itu saya senang sekali ketika mendengar kesaksian-kesaksian dari rekan-rekan ya, dari siapapun ya. Tadi dikuatkan dengar kesaksiannya Mega, dikuatkan dari kesaksiannya Ci Junming ya. Saya melihat betapa Tuhan itu luar biasa. Bahkan tadi Ci Junming katakan, cuman tanya sama Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Tuhan langsung bisa memberikan banyak hal, pengalaman yang ajaib, pengalaman yang luar biasa di dalam hidup. Dan saya yakin ini pengalaman yang tidak terlupakan. Pengalaman yang bukan hanya disaksikan oleh Ci Junming, diingat oleh Ci Junming sekali atau 2 kali saja, sebulan, 2 bulan, tapi sepanjang hidupnya dia akan ingat. Sehingga ketika menghadapi hal apapun lagi dalam hidupnya, ini akan menjadi kekuatan bagi Ci Junming, dan saya berharap juga bagi setiap kita semua yang mendengar kesaksiannya. Itu ya. Jadi dari kesaksian Daud, kita bisa melihat bahwa Daud itu mengenal siapa Tuhannya dan perannya dalam kehidupannya. Bukan sekedar mengenal, bukan sekedar tahu perannya. Justru dengan pengenalan akan siapa Tuhannya dan bagaimana peran Tuhan di dalam hidupnya, Daud mendapat kekuatan setiap waktu. Di tengah segala kesulitan, Daud mendapat kekuatan
karena pengalamannya bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika dia bilang, Tuhan itu gunung batuku, keselamatan kota bentengku, aku tidak goyah. Itu benar-benar dari pengalaman hidupnya. Yang itu yang menguatkan dia dan pasti juga menguatkan banyak orang sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita juga belajar hal yang kedua. Daud tidak hanyut dalam keluhannya. Ya Bapak Ibu, kalau kita baca di sini di Mazmur ini ada dua keluhan Daud gitu, yang tadi yang saya katakan di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Ini keluhan Daud kepada musuh-musuhnya yang kemudian dia masukkan di dalam Mazmurnya. Jadi dia seakan-akan mengatakan kepada musuhnya, kamu itu hendak menyerbu seseorang tuh berapa lama? Seseorang itu ya diri Daud sendiri yang merasa diserbu, yang hendak diremukkan, ya, yang dia mengatakan seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Dindingnya sudah miring, temboknya sudah hendak roboh ya, tapi hendak diremukkan. Ya, terus dia di dalam Mazmur ini meneruskan, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Saudara-saudara, ada dua ayat keempat dan kelima di dalam Mazmur 62 ini di mana Daud mengungkapkan keluhannya. Keluhan yang dia rasakan terhadap apa yang dilakukan oleh musuh-musuhnya kepadanya. Tetapi saudara-saudara sekalian, saya hendak mengajak kita melihat bahwa Daud itu tidak hanyut di dalam keluhannya. Daud itu tidak hanyut di dalam keluhannya. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, kemudian ayat yang ke-6, dia kembali mengungkapkan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara-saudara, setelah dua ayat dia menyatakan keluhannya. Ayat yang berikutnya, terus berikutnya ayat ke-6 sampai ayat yang ke-9. Di sana Daud kembali mengungkapkan, dekat Allah aku tenang. Dia adalah tempat harapanku, gunung batuku, keselamatan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kembali dia bangkit, kembali dia mengingatkan kepada semua orang yang mendengarkan Mazmurnya atau membaca Mazmurnya bahwa Allah itu kekuatannya. Kita diajak percaya kepada Allah setiap waktu dalam segala hal. Dan kita diajak mencurahkan isi hati kita di hadapan Allah. Allah itu tempat perlindungan kita. Jadi dari sini kita belajar Daud tidak hanyut dalam keluhannya. Tidak terus, tidak sepanjang Mazmur itu dia menyatakan keluhannya, tidak. Boleh mengeluh. Ya ada orang tanya, boleh nggak sih mengeluh? Boleh kita mengeluh. Mengeluh kepada Tuhan, boleh. Ya Tuhan itu telinganya selalu terbuka untuk mendengarkan keluhan kita. Ya kita tidak perlu harus selalu merasa kuat. Pada saat kita tertekan, pada saat kita merasa putus asa, pada saat kita merasa tidak berdaya, jangan tidak baik kalau kita terus menunjukkan seakan-akan kita kuat. Ya kadang kalau kita ketemu orang, apa kabar, bagaimana, apa kabarnya, hampir semua orang akan bilang baik-baik saja. Ya puji Tuhan baik-baik. Tapi sebenarnya tidak semua orang yang bilang kami baik-baik saja, puji Tuhan. Tidak selalu orang itu benar-benar baik-baik. Ada banyak orang yang ketika dia bilang baik-baik, tapi sebetulnya banyak pergumulan di dalam hatinya yang dia tidak mau sampaikan. Dan memang benar, saudara-saudara, kita tidak perlu sembarangan ya menyatakan pergumulan kita, keluhan kita kepada banyak orang ya. Tidak semua orang bisa menjadi tempat kita curhat atau mengungkapkan segala keluhan kita. Tetapi Tuhanlah satu pribadi sebagai Bapa kita yang harusnya bisa menjadi tempat kita mengeluh, mencurahkan isi hati kita dalam keadaan apapun, ya kapanpun. Ya kalau kita baca Mazmur Daud, bagaimana Daud ketika dia sedang sedih, ketika dia sedang putus asa, ketika dia sedang tertekan, dia mencurahkan itu di dalam Mazmur-Mazmurnya, satu ungkapan keluh kesahnya kepada Tuhan. Tetapi kita juga diingatkan Daud tidak hanya di dalam keluhannya. Daud tidak terus-menerus mengeluh, tidak. Daud kemudian hanya mengeluh sebentar, kemudian dia kembali menguatkan dirinya dan menguatkan banyak orang yang membaca Mazmurnya, yang mendengar Mazmurnya, betapa sekali lagi dia mengingatkan Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik, Tuhan itu gunung batu, bersama dengan Tuhan dia tidak akan goyah. Mengeluh sedikit, kemudian dia bangkit kembali karena dia mengenal Tuhannya, karena dia
memiliki banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, dari pengalaman saya melayani di gereja dan di sekolah, saya banyak ketemu orang, banyak melayani orang ketika orang datang minta didoakan atau konseling. Ya, salah satu yang harus saya lakukan adalah membawa orang itu mengenal Tuhan, membawa orang itu menguatkan imannya kepada Tuhan, mengingatkan orang-orang yang saya layani bahwa Tuhanlah tempat kita bersandar, Tuhanlah tempat kita bergantung, Tuhanlah yang akan menjadi penolong kita. Dan kemudian menolong orang itu untuk mencari jalan keluar melalui dalam kesulitannya dengan datang kepada Tuhan, dengan bersandar kepada Tuhan. Banyak orang yang ketika dilayani, kemudian didoakan, dari awalnya dia datang, dia mengeluh, dia jadi semangat lagi. Dia jadi diingatkan lagi, imannya dikuatkan lagi bahwa benar, bahwa saya tidak boleh sedih terus-menerus. Ini bukan akhir dari hidup saya. Ini saya punya Tuhan, Tuhan yang bisa menolong, Tuhan yang bisa menopang, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dan setelah didoakan, setelah bicara, setelah didoakan, orang itu bisa semangat lagi, ya, karena menyadari bahwa Tuhan yang akan menolong dia. Tapi dari pengalaman saya pernah ketemu seorang wanita muda yang ketika datang dia mengeluh, ketika diingatkan tentang Tuhan dia tetap mengeluh, gitu ya, tetap mengeluh. Besoknya dia datang lagi, dia ngeluh lagi, ya. Ketika diajak ayo datang ke Tuhan, didoakan, gitu. Besoknya dia datang mengeluh lagi, terus mengeluh. Ya, ketika akhirnya saya bilang, kamu ketika saya bawa ke Tuhan, ketika saya ajak dekat dengan Tuhan, kenapa kamu terus mengeluh, tidak berhenti, gitu ya. Dia katakan, ya memang saya butuh hanya buat didengarkan, gitu ya. Saya cuma pengen ngeluh, pengen mengeluh. Nah, masalahnya tidak selesai-selesai. Saudara, ketika orang hanya mengeluh, tetapi dia tidak datang kepada Tuhan. Ketika orang itu mengeluh, tetapi dia tidak kembali mengingat pengalaman kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika dia hanya mengeluh, tetapi tidak kembali belajar untuk makin mengenal Tuhan. Ya, Tuhan Allahnya yang baik, Tuhan Allahnya yang tidak meninggalkan. Baik kamu percaya sama Tuhan Yesus lebih enak kok. Ketika berarti banyak. Ketika kita hanya mengeluh tetapi tidak belajar untuk kenal Tuhan, ya banyak cara selain mungkin mendengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, berbicara dengan saudara seiman, dengan hamba Tuhan. Ketika kita hanya mengeluh tetapi tidak pengenalan kita akan Tuhan, maka masalah kita tidak akan selesai. Kondisi kita tidak akan semakin baik. Kita belajar dari Daud. Daud itu seorang yang di tengah banyak masalah, dia pernah mengeluh, tetapi kemudian dia segera bangkit. Dia segera menyatakan betapa luar biasanya Tuhan. Karena imannya yang sungguh kepada Tuhan, pengalamannya yang sungguh bersama dengan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan itu yang menopang dia. Oleh karena itu mari kita belajar pada masa sekarang di tengah pandemi yang belum selesai dan mungkin kesannya semakin parah. Kita mungkin tanpa sadar sering mengeluh, tidak merasa tenang, khawatir. Tapi hanya khawatir, hanya mengeluh, tidak tenang, tidak akan membawa kebaikan bagi kita. Ya, kita boleh datang kepada Tuhan, kita mengeluh. Kita boleh datang berdoa kepada Tuhan, menyatakan kekhawatiran kita. Mungkin seperti tadi yang Cik Junming katakan, saking mungkin sedihnya ya, cuman bilang, Tuhan bagaimana Tuhan, itu bagian dari satu sikap hati yang mengeluh kepada Tuhan. Dan itu satu hal yang tepat, datang kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Tahu itu Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong. Dan ini kemudian bisa merasakan bagaimana pertolongan, penyertaan Tuhan, tindakan Tuhan yang membuat kita makin mengenal Dia. Hari ini boleh mengeluh kepada Tuhan. Hari ini boleh menyatakan kekhawatiran kepada Tuhan. Tapi bukan berhenti sampai di situ atau bukan terus mengeluh saja. Mari kita kembali bangkit. Kita belajar mengenal Tuhan kita. Kita belajar mengingat pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kita belajar membaca firman Tuhan dan kita belajar melihat bahwa Tuhan memegang kendali hidup kita, memegang kendali dunia ini, sehingga kita tidak akan hanyut di dalam keluhan kita. Tetapi seperti Daud, keluhannya cuma 2 ayat, ayat-ayat berikutnya dia bangkit kembali.
menyatakan betapa luar biasanya Tuhan. Saudara-saudara, hal yang ketiga yang kita pelajari adalah Daud itu memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, jadi kita tahu ketika baca bagian ini, 2 ayat dia menunjukkan betapa musuh yang Daud hadapi itu tidak main-main. Musuh yang memeremukkan dia, musuh yang mengutuki dia, bukan musuh-musuh kecil yang mungkin cuma mencemooh dia. Daud sampai di dalam Mazmurnya menyatakan bahwa musuhnya itu mau menghancurkan, meremukkan dia dan mengutuki dia. Ya, tetapi kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, bagaimana dia menyatakan Tuhan itu, dia mengatakan percayalah kepada Tuhan. Kalau ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Kepadanya Allah ialah tempat perlindungan kita. Ini menunjukkan bahwa Daud itu adalah seorang yang jalan yang selalu dia lakukan ketika dia menghadapi kesulitan adalah kuncinya memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ketika dia menghadapi kesulitan, ketika dia mungkin gelisah, ketika dia khawatir, bahkan dia pernah pura-pura jadi orang gila, gitu ya. Apa yang kemudian dia lakukan? Daud itu memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada banyak pengalaman Daud yang kita bisa baca di dalam Alkitab. Semua kuncinya sama. Dalam keadaan apapun, Daud itu akan memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Bahkan salah satunya di dalam 1 Samuel ya, 1 Samuel 30, di sana pernah ada satu kisah ya. Ketika Daud itu waktu itu meninggalkan keluarganya, kemudian hartanya di satu tempat namanya Siklak, bersama dengan pengikut-pengikutnya dia pergi ke Filistin, dan ketika dia kembali ke Siklak, ternyata mereka mendapati keluarga mereka, anak, istri, barang-barang mereka sudah diambil ya, dirampas oleh orang Amalek gitu ya. Mereka tidak tahu keluarganya ada di mana. Ya, mereka tidak tahu keluarganya masih hidup atau tidak. Ya, semuanya habis. Dan waktu itu Daud beserta dengan para pengikutnya itu menangis. Mereka benar-benar sedih, benar-benar menangis. Daud ikut menangis. Istilahnya mereka menangis dengan keluhan, dan Daud ikut menangis juga. Tetapi kalau kita baca bagian itu, setelah mereka lelah menangis dan nggak bisa menangis lagi, apa yang dilakukan? Para pengikutnya mulai marah. Ya, mereka mulai menyalahkan Daud dan bahkan mau melempari Daud dengan batu. Ya, jadi kadang ketika kita sudah mengeluh, kita sudah tertekan dengan suatu keadaan, bisa ada satu reaksi yang lain, yaitu mungkin bisa marah, bisa putus asa, bisa marah. Ya, para pengikutnya ini marah ya karena merasa Daud pemimpin mereka, kemarahan mereka tuh mereka limpahkan kepada Daud. Ya, Daud mau dilempari batu, tetapi apa yang terjadi? Apa yang Daud lakukan? Di sana dicatat Daud semakin memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Dan melalui kepercayaan yang kuat itu kepada Tuhan, dia kemudian bertanya kepada Tuhan, dia ikut pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, sehingga Daud dan para pengikutnya, para tentaranya itu bisa menemukan kembali keluarganya, dan mereka bisa melihat bagaimana Tuhan menjaga keluarganya, walaupun ditawan oleh orang Amalek, keluarganya tidak ada yang mati, keluarganya semua dalam keadaan baik-baik. Bahkan termasuk harta benda dan harta benda orang lain yang dirampas orang Amalek itu bisa kemudian diambil oleh Daud. Daud mengalami kemenangan telak ya, kemenangan yang sempurna karena Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Itu yang membuat Daud berbeda. Ya, itu yang membuat kenapa Daud itu disebut sebagai man after God's heart. Ya, kalau Lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkannya seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, karena di tengah kehidupan Daud yang tidak sempurna, bahkan pernah membuat satu dosa yang dosa yang besar ketika dia berzina, gitu ya. Dan membunuh suami dari perempuan yang bersinah dengan dia. Daud itu bukan orang yang sempurna, tetapi di tengah kelemahan dia, ya kita semua punya kelemahan sebagai manusia. Daud ini dicatat dalam Alkitab seorang yang berkenan di hati Allah, karena dia selalu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, seseorang yang mengenal hati Tuhan, seorang yang memperkuat imannya kepada Tuhan, seorang yang belajar dari pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari seperti ini kita juga harus memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Mungkin kita merasa tidak aman, mungkin kita seringkali merasa sedih, putus asa, mungkin mengeluh, kenapa kondisi seperti ini. Sekarang mungkin kita merasakan bahwa orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kenal, banyak yang mulai terpapar COVID. Dulu mungkin kita hanya dengar, oh orang yang saya tidak kenal kena, orang yang saya
tidak tahu kena gitu, hanya dengar dari berita di WA dan lain sebagainya. Tetapi sekarang kita bisa merasakan sendiri orang-orang yang kita kenal, yang kita rasa dekat, itu pun terpapar COVID. Mungkin ada ketakutan, ada keluhan, ada perasaan tidak aman, ada perasaan gamang ya. Apa yang akan terjadi ke depan kita tidak tahu. Tapi mari seperti Daud kita belajar memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Dan Tuhan yang kalau kita mengingat pengalaman bersama dengan Dia, pasti setiap kita punya banyak pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Harusnya seperti Daud. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan itu membuat kita makin mengenal Tuhan. Ya, pengalaman bersama dengan Tuhan membuat kita makin menguatkan iman kita kepada Tuhan dan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan biarlah seperti Daud, kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kota bentengku. Tuhan itu adalah gunung batuku. Tuhan itu keselamatanku. Dan aku tidak akan goyah bersama dengan Tuhan. Kita bisa ngomong kepada banyak orang, mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu tempat perlindungan kita. Satu-satunya kunci yang harus kita lakukan, memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, mau apapun berita yang kita dengar, mungkin itu melemahkan, itu mungkin menakutkan. Mari kita pada saat seperti itu, mari kita memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita akan semakin kokoh di dalam Tuhan. Karena kita memperkuat kepercayaan kepada sumber yang benar, yaitu Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami menyadari hidup kami tidak mudah dalam masa sekarang. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan memang apapun yang terjadi dalam hidup kami memang tidak pernah tahu masa depan kami. Tetapi terima kasih Tuhan karena kami menjadi anak-anak-Mu. Kami ingin belajar seperti Daud. Di tengah segala pergumulan hidup, di tengah segala pengalaman hidup yang tidak mudah, Daud adalah seorang yang memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Pengenalan yang membuat dia bisa menyatakan di dalam mazmur-mazmurnya bahwa Tuhan adalah kota bentengnya, gunung batunya, dan bersama dengan Engkau, Daud tidak akan goyah. Kami ingin seperti Daud, ingin punya satu iman yang sungguh kepada Tuhan, sehingga bahkan di tengah kehidupan kami yang tidak pasti, pergumulan hidup yang tidak mudah, mungkin ada keluarga yang sakit, mungkin kami sendiri mungkin sedang sakit, ada pergumulan secara ekonomi, biarlah kami hanya datang kepada Tuhan, mencurahkan segala keluh kesah kami kepadamu Tuhan, dan setelah itu kami tidak hanyut di dalam keluh kesah yang membuat kami semakin tertekan dan melumpuhkan hidup kami. Tetapi kami ingin bangkit lagi, karena kami hanya memandang kepada Tuhan. Memandang pengalaman kami bersama dengan Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan yang sama akan terus menopang dan menolong kehidupan kami dan keluarga kami. Dan biarlah seperti Daud, apapun keadaan kami, bahkan di tengah masa sulit, di mana mungkin banyak orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi putus asa, kami ingin semakin memperkuat kepercayaan kami kepada Tuhan, sehingga kami bisa tetap berdiri kokoh, karena Engkaulah gunung batu kami. Bersama dengan Engkau, kami tidak akan goyah. Kami menyerahkan firman Tuhan yang sudah diberitakan, biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan kami ingin terus belajar, menjadi orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan, semakin memperkuat kepercayaan kami kepada Engkau hari demi hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk renungan dari Bu Elisa yang mengajak kita untuk meneladani tokoh Daud. Di saat seperti ini, setiap kita benar-benar lebih menyadari apa arti saling menguatkan. Kita juga lebih memahami apa itu saling menguatkan di antara saudara-saudara. Maka dari itu, mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diizinkan menjalani kehidupan ini. Kita juga mau bersyukur untuk keluarga yang Tuhan boleh percayakan di dalam kehidupan kita.
Kita juga mau berdoa untuk iman kerohanian setiap kita dan juga setiap jemaat, agar setiap kita dan jemaat juga memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kita mau belajar untuk taat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan atas setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk apapun yang Tuhan percayakan kepada kami sampai saat ini. Ini semua Tuhan anugerah dari Engkau. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih diizinkan untuk menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas hidup, untuk oksigen dengan cuma-cuma boleh kami hirup. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan masih percayakan buat kami. Saat ini kami juga berdoa ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga yang boleh saling mendukung, saling sharing di dalam kehidupan ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap iman kerohanian kami. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang tolong setiap kami, tuntun kami untuk kami boleh menjalin relasi yang intim dengan Tuhan, untuk kami mau taat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kami tidak berjalan sendiri, biarlah kami tidak berjalan pada apa maunya kami sendiri, tetapi kami terus mau berjalan dipimpin oleh Tuhan saja. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Kemudian yang selanjutnya dengan hormat saya minta penginjil Hengki untuk pimpin kita dalam pokok doa ini. Kita mau mendoakan agar di dalam masa PPKM ini kita benar-benar taat sehingga harapan agar penyebaran virus jauh berkurang dapat terwujud, dan juga mohon Tuhan menganugerahi kesehatan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kembali ke hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kami mau menyerahkan keadaan kondisi bangsa kami pada saat ini yang menghadapi begitu banyak orang yang terpapar dengan COVID, ya, dengan virus yang lebih ganas dan berbahaya. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan bekerja, Tuhan menolong setiap mereka yang sudah terpapar, Tuhan sembuhkan. Kami menyerahkan juga untuk pemerintah yang sedang berusaha menghadapi akan masalah ini, memperlakukan PPKM. Kami berdoa supaya Tuhan juga berikan kesadaran kepada setiap masyarakat, setiap penduduk Indonesia, supaya mereka sadar dan mereka mau bekerja sama untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga untuk mengatuhi setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami mohon Tuhan bekerja supaya melalui PPKM ini bisa membatasi akan orang-orang yang keluar berinteraksi supaya tidak terjadi penyebaran yang semakin banyak orang yang terpapar dengan COVID ini. Kami mohon Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa kami, dalam melalui hal ini dapat membawa kami lebih dekat kembali kepada Tuhan, dan khususnya bagi mereka yang belum percaya Tuhan, mereka juga mulai kejadian ini mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mohon Tuhan terus memimpin akan dan berbelas kasihan kepada bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang selanjutnya saya minta tolong Saudara Pinky memimpin pokok doa berikut. Mendoakan agar para dokter, perawat, dan tim medis lainnya diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan tugas yang berat ini. Dan kemudian mendoakan juga pasien-pasien yang kesulitan mendapatkan tempat, mendapatkan kamar perawatan di rumah sakit dan harus dirawat di rumah, dan pasien-pasien yang kesulitan mendapatkan oksigen atau obat-obatan, kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong setiap mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk setiap tim medis, baik itu dokter maupun perawat. Tuhan tolong mereka, Tuhan yang juga pimpin mereka, berikan mereka kesehatan sehingga mereka juga boleh menolong setiap orang-orang yang terkena dari dampak COVID ini.
Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan untuk setiap pasien yang kami tahu saat ini sampai tidak mendapatkan rumah sakit dan harus dirawat di rumah. Biarlah Tuhan Engkau juga yang mau pulihkan mereka, Engkau yang mau sembuhkan mereka Tuhan, dan juga mereka yang mungkin sedang kekurangan oksigen dan lain halnya. Tuhan Engkau yang tolong mereka, Engkau yang pulihkan dan Engkau yang mencukupkan ya Tuhan. Kami mau menyerahkan pokok doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya, minta tolong penginjil Hans untuk mendoakan, bersyukur kalau Bible Camp Sekolah Minggu GKA Elion Pregolan boleh berjalan dengan baik, dan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dan jemaat umum agar tetap memiliki hati yang rindu beribadah meskipun masih harus terlaksana secara online. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk Bible Camp Sekolah Minggu yang boleh berjalan, bahkan ada begitu banyak orang-orang, anak-anak yang boleh bergabung, mereka boleh mendaftar dan mengikuti berbagai kegiatan dan mendengarkan firman. Biarlah kiranya Tuhan, sedari kecil, anak-anak-Mu ini yang boleh mendengarkan firman-Mu, mereka boleh mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau. Ya Bapa, berkati supaya sedari kecil juga setiap anak-anak-Mu ini boleh rindu datang kepada Engkau ya Bapa, beribadah, menyembah Engkau. Berkati kami semua Tuhan, untuk setiap teman-teman, baik dari sekolah minggu, tunas, remaja, pemuda, bahkan untuk kami semua sebagai jemaat umum, supaya kami terus diberi kerinduan untuk datang beribadah kepada Engkau. Meskipun beribadah secara online bukan satu hal yang ideal, tapi kami punya kerinduan untuk terus boleh datang menyembah Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan meskipun tidak ideal, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami, bersama dengan saudara seiman, bersama-sama di rumah masing-masing. Tuhan berkati ya Bapa. Bahkan seluruh pelayan Tuhan yang terus setia boleh melayani, Tuhan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Berikutnya saya minta tolong Saudari Hana untuk mendoakan kesehatan tim EBM yang terus melayani, mereka harus syuting, editing untuk ibadah, dan lain-lainnya. Juga mendoakan pelayanan yang mereka kerjakan, karena kita semua tahu bahwa hal ini nggak mudah. Kiranya Tuhan menolong setiap mereka dan keluarga mereka juga mendukung mereka dalam melayani dalam hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mengingat Tuhan untuk tim IBM yang ada di gereja ini. Kami bersyukur untuk keberadaan mereka di dalam menolong pelayanan yang dilakukan di gereja ini. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah mereka kerjakan. Semuanya kami percaya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terus menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit ini. Mereka terus berusaha untuk menolong pelayanan yang ada. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesehatan bagi setiap mereka di tengah-tengah menjalani pelayanan mereka, sehingga mereka boleh terus bersama-sama melayani Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap tugas dan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan, biarlah Tuhan yang terus menolong mereka. Juga kami menyerahkan untuk setiap keluarga mereka, biarlah Tuhan juga yang memberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu yang menjadi pergumulan mereka saat ini, tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan yang senantiasa bersama dengan mereka, Tuhan yang senantiasa menuntun langkah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berikutnya minta tolong penginjil Hansun untuk mendoakan pekerjaan dari jemaat, mungkin juga ada yang kehilangan pekerjaan, jemaat gereja Elion Pregolan khususnya, kiranya Tuhan tetap pelihara dan cukupkan. Kemudian berdoa juga untuk beberapa saudara yang kita tahu mereka kehilangan anggota keluarga maupun sahabat-sahabatnya di masa pandemi COVID-19 ini, agar Tuhan sendiri yang menguatkan dan menghibur mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau berdoa. Hamba berdoa menyerahkan untuk semua jemaat-Mu di tempat ini, secara khusus yang ada dalam ruangan Zoom ini pula, buat mereka yang sedang bergumul dengan kondisi pekerjaan yang sulit.
seperti Engkau memberkati, seperti yang sudah di-sharingkan oleh kedua anakmu tadi, biar Engkau juga menyatakan bagaimana Tuhan akan mencukupkan, menyediakan kebutuhan mereka. Situasi hari ini mungkin tidak banyak yang sungguh-sungguh punya kelebihan, tapi anugerah Tuhan akan membuat kami bersandar bukan kepada apa yang kami miliki lagi, tapi apa yang Tuhan sediakan dan apa yang Tuhan mau pakai lewat keterbatasan ini. Kami berdoa untuk mereka yang juga bergumul karena kehilangan pekerjaan. Oh Tuhan, berikan jalan buat mereka untuk bisa menemukan pekerjaan baru. Mungkin memulai sesuatu dari awal. Berikan anugerah dan kekuatan dan daya juang yang besar. Kami juga mengingat semua yang sedang bergumul karena kehilangan dan diliputi oleh kedukaan, kehilangan kerabat, keluarga, sahabat. Tuhan, di masa-masa seperti ini, berikanlah penghiburan melalui komunitas iman. Dan berikanlah penghiburan terbesar melalui firman-Mu, bahwa yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus menerima keselamatan yang sempurna. Tuhan Yesus, pada akhirnya, apapun keadaan kami mau menyerah dan berserah kepada Tuhan, seperti hamba-Mu Daud. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga mengingat beberapa rekan-rekan, saudara-saudara kita yang saat ini terpapar COVID-19. Saya minta tolong Lau Sicelan untuk mendoakan Ibu Yuni Tambayong dan keluarga, Michi dan Caroline. Mungkin ini anak dan cucunya. Kemudian juga Lau Sejaihong, juga keponakannya, Felix dan Fendi. Dan satu lagi Ibu Fui. Ulangi siapa lagi? Lupa. Yuni. Ibu Yuni Tambayong, Ibu Lau Sejaihong, sama Ibu Sucipto. Itu nanti. 3 orang ya? 3 orang ya? Ya, Ibu Yuni Tambayong sama anak dan cucunya, kemudian Lau Sejaihong dengan 2 keponakannya, Felix dan Fendi, Iya. dan Ibu Fui. Ibu Fui, oh Fui ya. Ya. Bapak di surga, kami sekali lagi datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Jason, anaknya Jason namanya. Berdoa ya Bapak untuk jemaat kami, yaitu rekan-rekan kami yang kena terpapar COVID, khususnya berdoa untuk keluarga Yuni juga, supaya Tuhan juga tetap memberikan ketenangan, khusus untuk Michael, anaknya Michael, kiranya Tuhan tetap menjamah, supaya di dalam masa untuk pemulihan ini, Tuhan tetap memberikan kekuatan, hati yang tenang berserah kepada Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk Lau Sejaihong, kokonya, Felix Fendi juga yang terpapar. Kiranya Tuhan juga tetap menguatkan, memberikan iman. Iman yang kuat adalah menjadikan imun kita menjadi kuat pula. Tuhan, kiranya Kau juga berkati, Kau jamah ya Bapak, supaya kokonya Jaihong boleh melihat akan kebesaran penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa ya Bapak untuk Fui, yang kami dengar juga kena juga terpapar COVID. Tuhan, dia tidak bisa gabung join dengan bersama kami, tapi kami boleh mengingatkannya supaya Fui juga boleh mempunyai suatu hati yang terus bersandar dan berserah kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah, kami percaya Tuhan adalah seperti doa kami, Tuhan terus menerangi dan melihat menilik kita, apa yang menjadikan keluhan kita, seruan kita. Tuhan adalah penolong kita, Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berikutnya saya minta kesediaan penginjil Budi untuk mendoakan penginjil Sumanto dan istri, juga penginjil Obed dan istri dan kedua anaknya. Kemudian ada Lau Seyongki dan istri dan 2 anaknya juga. Kemudian untuk Bapak Suciptono dan anaknya yang bernama Jason. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, melalui kesempatan yang istimewa ini kami menyerahkan di dalam tangan Engkau saja untuk Li Chuan Tao dan istri yang terpapar,
Juga untuk hamba-Mu Evangelis Obed yang ada di rumah sakit bersama dengan, dan untuk istri dan kedua anaknya, kami juga teringat kepada Lause Yongki dan istrinya serta anaknya yang kembar, juga untuk pengurus kami Pak Suciptono serta anaknya Jason. Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pemulihan. Kuasa darah Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan akan datang. Karena itu kami beriman secara penuh. Ya Bapa, kiranya biarlah Engkau berikan kekuatan agar imunitasnya juga naik, dan biarlah ya Tuhan Yesus kami taruh ke dalam tangan Engkau saja kekasih-kekasih kami, untuk Li Chuantau, untuk Pak Obed, untuk Pak Yongki, dan Pak Suciptono, beserta dengan istri dan anaknya. Tuhan, Engkaulah tempat kami berseru, Engkaulah tempat kami berharap. Tuhan, dengarkanlah doa kami, orang lain Tuhan tolong, apalagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Berikutnya dengan hormat saya minta tolong kepada penginjil John Vo untuk mendoakan Bapak Bambang, Papa dari Yudis dan Hangga, kemudian Bapak Sastrongko Wiono dan Ibu Ong Chweling, Papa Mama dari Saudara Samudro, dan Bapak Agus, saudara dari Ibu Libing dan Ibu Liwen. Satu lagi, Bapak Samuel Iskandar dan istrinya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami juga mau menyerahkan untuk saudara Bapak Bambang dan juga Papa Mama Samudro dan juga Samuel Iskandar serta yang lain ya Tuhan, biarlah kiranya mereka yang tengah dalam kondisi terpapar COVID, di dalam kegalauan, di tengah kekhawatiran yang demikian ini, ada roh Tuhan yang terus hadir, mendampingi mereka, memberikan penghiburan kepada mereka, memberikan ya Tuhan akan sejahtera daripada Engkau, ketenangan daripada Engkau sendiri, dan juga yang lebih penting lagi, biarlah mereka semua ini boleh ya Tuhan di dalam kondisi yang mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami akan penyertaan Tuhan di dalam kondisi kelemahan tubuh ini, biarlah mereka juga punya satu iman hati yang tertuju kepada Tuhan, mengharapkan kepada Tuhan akan pertolongan, akan kuasa, perlindungan daripada Tuhan. Tuhan, Kau nyatakan segala hal yang berkaitan dengan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, supaya mereka boleh dikuatkan, mereka boleh melewati masa-masa yang sulit ini ya Tuhan, dengan pertolongan, pengasihan daripada Tuhan sendiri. Tuhan, biarlah pada saat mereka sudah melewati ini semua, mereka sungguh-sungguh boleh ya Tuhan, melihat akan pengalaman ini sebagai satu pengalaman di mana mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang melawat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kita juga mau mengingat para pekerja yang melayani di gereja. Saya minta tolong semua Patrisia untuk pimpin kita, doakan Maria, tim EBM, Mbak Mila, ART gereja, kemudian juga Suster Henti, perawat di Poli Elion. Kita doakan ketiga orang tersebut. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaanmu saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sudah sekian lama melayani Tuhan. Kami malam hari ini mau bersatu hati berdoa untuk saudari kami Maria, juga Mila, dan satu lagi adalah suster yang bekerja di Poliklinik Elion, yaitu Suster Hesti. Tuhan, kami mau menyerahkan tiga saudara ini yang saat ini lagi menjalani perawatan di tempat tinggal masing-masing. Kiranya Tuhan yang boleh menguatkan terus kepercayaan mereka kepadamu. Tuhan juga melalui obat-obatan, makanan,
Tuhan boleh memulihkan kondisi mereka hari demi hari. Tuhan, kami menyerahkan apa yang dimakan dan apa yang diminum. Tuhan yang menguduskan boleh menjadi kesembuhan buat mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya minta tolong kesediaan Pak Budiono Gunarso untuk mendoakan Saudari Ijiu dan suaminya, Saudari Yen Yen dengan suaminya, kemudian Saudara Clement Lim, kokonya Saudari Grace, anaknya Lim Sangsian Semu, kemudian juga Lause Kailiong dan Lause Heni, mereka belum swab ataupun PCR, cuman kondisinya lemas. Sebentar, siapa aja, Mega? Saudari Ijiu Ya. dan suaminya, kemudian Saudari Yen Yen dan suaminya, Ya. kemudian Saudara Clement Lim, dan Lause Kailiong beserta istri, Lause Heni. Iya. Oke. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh menyadari ya Bapak situasi yang sulit di tengah-tengah permasalahan penyebaran penyakit COVID-19 ini ya Tuhan, yang demikian cepat ya Tuhan. Sebagai manusia kami mungkin mengalami ketakutan dan kekhawatiran ya Tuhan, dan bahkan banyak orang-orang terdekat kami yang sudah tertular juga ya Tuhan. Malam ini kami khusus mendoakan Saudari Ijiu dan suami, demikian juga dengan Saudari Yen Yen dan suami, dan juga Saudara Clement Lim ya Tuhan, maupun juga Saudara Kailiong beserta istri ya Tuhan. Tuhan, Kau kiranya mendengar permohonan doa-doa yang telah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, disertai dengan satu pengharapan ya Tuhan. Kiranya Engkau dengan kemurahan-Mu ya Tuhan, Engkau campur tangan di dalam proses pengobatan maupun pemulihan bagi saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kami sungguh mengharapkan campur tangan-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami meletakkan segala pengharapan kami ini hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Kemudian saya minta tolong Pak Edi mendoakan saudara-saudara kita yang dalam masa pemulihan, kemudian sekalian doa penutup yang dalam masa pemulihan, yaitu Saudara Michael, Saudari Yulia dan keluarga, Bapak Suwandi dan keluarga, juga Saudari Nini dan keluarga. Baik. Sebelumnya saya bisa konfirmasi dulu. Saya juga dengar anak dari Ci Ipung juga sakit, benar ya? Ci Ipung hadir ya? Iya, ada Ipung. Benar. Anaknya yang nama siapa ya, Ci? Anaknya yang laki. Namanya siapa ya? Lupa saya. Kokonya Feve. Cungsia. Oh, itu. Anak yang gede, anak yang Cungsia. Ya, benar. Cungsia. Baik, mari kita doakan juga Cungsia untuk kesehatannya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang padamu. Malam hari ini kami sekali lagi mau menyerahkan saudara kami yang dalam kedalaman tubuh, khususnya anak Ci Ipung, saudara Cungsia yang masih dalam perawatan. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu sehingga dia juga boleh dijamah dan dikuatkan oleh Tuhan melalui istirahat dan segala perawatan yang sedang dijalani. Tuhan berkenan memberkati sehingga menjadi satu sarana anugerah kesembuhan yang dari Tuhan bagi dia. Teguhkan imannya Tuhan, dan dia boleh semakin berserah kepada Tuhan dalam kelemahan ini. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur untuk saudara kami yang sudah mengalami banyak kemajuan dan hampir pulih. Tuhan, kami bersyukur untuk Saudari Yulia dan saudara-saudara dan keluarganya yang hampir pulih sepenuhnya. Kami bersyukur untuk kondisi mereka yang sangat banyak kemajuan dan kesehatan mereka semakin membaik. Demikian juga untuk Saudari Nini dan anaknya, dan juga kondisi mereka sudah sangat membaik. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Michael yang sudah pulang dari rumah sakit dan sudah dinyatakan sembuh. Kami bersyukur atas anugerah-Mu juga untuk Pak Suwandi dan istri dan anak.
yang juga sudah dinyatakan sembuh. Kami bersyukur Tuhan bahwa di tengah begitu banyak saudara yang sakit, kami melihat kabar baik Tuhan juga terus bekerja, menguatkan, memulihkan saudara kami. Terima kasih Bapak. Malam hari ini kami bersyukur kami boleh datang bersama, membawa segala kebutuhan kami, segala beban kami, baik karena kelemahan tubuh maupun juga Tuhan di dalam persoalan hidup kami, pekerjaan kami, dan pelayanan Tuhan yang kami kerjakan. Kami bersyukur bahwa sebagai umat Tuhan, ketika kami bersehati berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, Engkau yang berkenan mendengar doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Baik, satu hal yang saya perlu sampaikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada penginjil Elisa yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan berkati, Bu. Terima kasih Pak, sama-sama. Dan yang kedua, kita bersyukur ini di dalam gerakan doa bersama, hari ini sudah hari yang ke-7 ya. Jadi kita sudah berdoa bersama setiap jam 10 pagi dan jam 10 malam selama 7 hari, dan masih ada sisa 3 hari lagi, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Karena itu mari kita tetap tekun berdoa bersama, walaupun hanya 10 menit, tapi berdoa bersama-sama di tempat masing-masing merupakan satu kekuatan, karena kita ingat ketika kita berdoa di rumah, kita tahu saudara-saudara seiman juga sedang melakukan hal yang sama di waktu yang sama untuk mendoakan hal yang sama, yaitu memohon kekuatan dan kelepasan dari Tuhan untuk kehidupan kita sebagai anak Tuhan, dan juga untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, secara khusus Surabaya, ya, supaya Tuhan menolong. Saya percaya dengan bersehati, dengan merendahkan diri di depan Tuhan dan berseru bersama-sama, Tuhan berkenan dengan doa umatnya. Ya. Baik, jadi sekali lagi mari kita berdoa bersama, menggunakan waktu yang masih ada 3 hari ini, kita bersehati dalam doa. Baik, sekian warta dari saya. Sampai bertemu Rabu yang akan datang. Selamat malam.